Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Muhammad Muklis. Oke, pada video ini saya akan memberi materi lagi tentang subnetting. Subnetting ini adalah mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan (AIJ) di program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Ini digunakan untuk menghitung IP address secara manual. Oke, sebelumnya silakan bagi teman-teman, rekan-rekan, silakan komen, like, dan subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video bermanfaat. Oke, saya lanjutkan tentang subnetting. Ada yang belum tahu apa itu subnetting dan pengen tahu apa itu subnetting dan sedang lagi belajar subnetting, simak videonya sampai selesai. Oke, dari subnetting ini pengertiannya sedikit saya jelaskan tentang pengertian dari subnetting. Subnetting adalah suatu metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang telah dimiliki. Apa itu network ID? Alamat jaringan. Subnetting merupakan proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil atau bisa disebut dengan subnet. Jadi subnetting ini fungsinya untuk memecah suatu IP jaringan ke jaringan yang lebih kecil lagi yang bisa disebut dengan subnet. Subnetting memiliki dua tahap utama untuk perhitungannya, yaitu menghitung netmask serta menghitung network ID, broadcast, dan IP address. Saya yakin rekan-rekan yang lagi menonton video ini pasti sudah tahu apa itu IP address. Untuk kelas-kelasnya juga sudah paham. Subnet max terdiri dari 32 bit, yang setiap 8 bitnya dipisahkan dengan tanda titik atau dot. Setiap 8 bit disebut dengan oktet. Sebuah atau subnet mask default ya. Jadi saya ulang, subnet mask terdiri dari 32 bit. Setiap 8 bitnya dipisahkan dengan tanda titik atau dot. Setiap 8 bit disebut dengan oktet. Jadi 32 bit ini dibagi 4, yaitu maksudnya 32 ini dibagi 8 sama dengan 4. Berarti setiap IP 32 bit ini ada 4 oktet ya. Subnet mask default, bit yang menunjukkan network ID diisi dengan biner angka 1, sedangkan bit yang menunjukkan host ID diisi dengan biner angka 0. Paham ya? Berarti kalau yang jelas kalau host ID itu 0, network ID itu biner angka 1. Berikut tabel-tabelnya. Tabel untuk IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini untuk apa tabel ini? Untuk acuan untuk mencari netmax-nya saat kalau kita bertemu dengan soal subnetting. Kembali lagi ke materinya. Kembali lagi ke materi. Di sini saya lanjut. Untuk materi ini adik-adik harus tahu tentang rumus perhitungannya. Yaitu ada dua cara menghitung di subnetting ini. Yang harus kalian pahami adalah perhitungan menghitung jumlah subnet. Apa itu subnet tadi ya, yang sudah dipecah oleh dari network ID atau IP jaringan dipecah menjadi yang bisa disebut dengan subnet. Kita menghitung dulu jumlah subnetnya. Rumus jumlah subnet itu adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X. X ini adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet max. X adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet max. Keterangannya di sini ada 3 oktet terakhir untuk kelas A. Di sini 3 oktet terakhir untuk kelas A. Ya, ini oktet 1, 2, 3, dan 4. 3 oktet terakhir untuk kelas A. Ini yang warna biru nih. 3 terakhir oktet untuk kelas A. 2 oktet terakhir untuk kelas B. 2 oktet terakhir untuk kelas B. Ini nih ya. Terus 1 oktet terakhir untuk kelas C. Nah, kelasnya di oktet terakhir. Ini beberapa kelas A, B, dan C.
Terus dari sini lanjut, setelah ini paham ya, perhitungan host per subnet. Jumlah host per subnet juga ada rumusnya. Rumusnya itu 2 pangkat Y min 2. 2 pangkat Y min 2, Y-nya itu kebalikan dari X. Tadi X itu kan biner angka 1. Tapi yang sekarang menghitung jumlah host per subnet, 2 pangkat Y min 2, Y itu adalah banyaknya biner angka 0 pada oktet terakhir subnet. Ini menunjukkan jumlah host yang boleh digunakan. Yang jelas, ini yang boleh digunakan untuk menghitungnya. Oke, next. Saya gambarkan contoh soal untuk subnetting. Tentukan ya, telah ditentukan IP address 192.168.1.10/27. Soalnya, pertanyaannya, termasuk kelas mana IP address tersebut? Soal kedua, hitunglah IP address tersebut secara manual. Begini penyelesaiannya. Untuk yang soal pertama, langsung saya jawab, ini termasuk dalam kategori kelas C. Kenapa? Dari IP rank kelas per kelas A, B, dan C, lihat di sini. Ada kelas A itu 1 sampai 27, kelas B itu 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Sama ya, segmen pertama untuk oktet pertama yaitu 192. Berarti ini kategori kelas C. Jadi kelas C ya untuk pertanyaan pertama, kelas C, ingat kelas C. Terus penyelesaian berikutnya kita ketahui dulu tentang subnet mask. Tiba-tiba di sini subnet mask saya tentukan 255, 255, 255, 224. Dari mana ini subnet mask? Saya ambil dari tabel yang tadi. Kita lihat notasinya di sini 27 atau slashnya 27 dari soal. Kita lihat untuk IP privat kelas C atau tabelnya. Saya ambil untuk notasi 27 ini adalah 224 subnet mask-nya. Berarti saya taruhlah sama di sini ya, 224. Saya acuannya di tabel IP kelas C. Dia masuk kategori notasi 27, subnet mask-nya ini 224. Terus perhitungan berikutnya, ini memecah atau mengkonversi dari bilangan subnet mask secara desimal ini dirubah menjadi biner. Ketemulah seperti ini. 1111111111111111111000000. Di oktet terakhir, oktet keempat ini dia 1110000. Kenapa? Nanti kita bahas. Untuk cara menghitungnya seperti ini. Cara menghitungnya, format IP address di sini saya contohkan untuk kelas C. Nah, setiap IP tadi saya sudah jelaskan. Setiap IP itu atau subnet mask terdiri dari 32 bit. Di mana dari 32 bit ini terdiri dari 4 oktet. Satu oktetnya ada 8 bit. Ada oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Setiap oktet itu ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 dikali 4 sama dengan 32 bit. Ini contoh untuk kelas C. Pengkonversian, kalau ini dari biner ke desimal, ini hasil pengkonversian. Ya. Alamat jaringannya, ini alamat jaringan, ini ya. Terus dari sini lanjut ke soal kenapa tadi netmax-nya itu 255 ya. Tadi kan 25 udah saya tentukan lewat tabel. Setelah dikonversi hasilnya adalah belakangnya yang ini 111 111100000. Nah, ini kenapa menjadi 111 semua? Ini cara perhitungannya. Untuk oktet pertama, kita fokus ke oktet pertama. Ini saya gunakan rumus pembagian kali 2 atau bisa kita pakai rumus mode. Mode itu sisa hasil bagi. Ini ada cara lain. Kalau ini cara mudah saya, mungkin teman-teman bisa pakai cara sendiri. Cara saya ini hanya dibagi dua dan dibagi 2.
Ada yang modelnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 7. Itu juga ada. Karena saya mudahnya pakai ini, seringnya pakai ini, saya pakainya ini. Mungkin teman-teman kalau mau pakai cara ini silakan. Dari 255 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena biner itu ada 2 angka, yaitu 1 dan 0. Ya, 2 angka. Jadi dibagi 2. Berarti 255 ini dibagi 2 bisa dibagi 22 tapi masih menyisakan 1, yaitu 2 kali 127 dikali ini kan jumlahnya 254, masih menyisakan 1. Jadi satunya saya taruh di sebelah kanan, saya warna merahin ya biar beda. Ini hasil bagi. Dari situ dibagi 2 lagi. Dari 127 dibagi 2 tidak bisa habis ya, masih menyisakan 1, yaitu 63 kali 2 126, masih menyisakan 1. Sampai seterusnya 63 dibagi 2 ketemu 31, masih menyisakan 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15, masih menyisakan 1 karena 2 dikali 15 adalah 30 ya. Kemudian 15 dibagi 2 sama dengan 7, masih menyisakan 1 karena 2 kali 7 itu 14. Terus 7 dibagi 2 sama dengan 3, masih menyisakan 1. Terakhir 3 dibagi 2 masih menyisakan 1 karena 2 kali 1 sama dengan 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti sisanya masih ada 1. Inilah salah satu hasil dari yang ada di sini. Tapi cara penyusunannya dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Yang hasilnya jadi 1 1 1 1 1 1 barulah taruhlah di sini. Ya, taruhlah di sini. Setelah itu lanjut, ini kalau ini udah saya nggak hitung lagi ya karena prosesnya sama untuk oktet 1, 2, dan 3. Fokus sekarang ke oktet keempat. Dari oktet keempat di sini bisa lihat 224. Kita bagi lagi 2. Ini 224 ini bisa dibagi 2 tanpa sisa, berarti ini ya 0. Terus tanpa ini 112 dibagi 2 juga bisa tanpa 0, maksudnya tanpa sisa, jadi 0 di sini. 56 dibagi 2 28, tidak ada sisa. 28 dibagi 2 tidak ada sisa. 14 dibagi 2 juga tidak ada sisa. Dan yang ini 7 dibagi 2 sama seperti ini, masih ada sisa 1. 3 juga dibagi 2 masih ada 1. Seperti tadi kita susun dari bawah ke atas. Berarti 1 1 1 0 0 0 0 dan 0. Ini hasilnya di sini. Berarti saya taruhlah di sini. Jadi seperti itu ya cara perhitungannya. Apakah jelas di sini? Kalau kurang jelas, silakan ulang lagi videonya. Terus kalau pengen bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Next, saya lanjutkan kembalikan ke soal. Di soal di sini bisa dilihat. Tadi sudah ya kehitung berapa. Ini saya ngambil dari mana. Lanjut di pembahasan berikutnya. Setelah bertemu diketahui subnet masknya sekian, binernya ini, lanjut ke rumus. Rumus di sini jumlah subnet, yaitu rumus tadi 2 pangkat X, di mana X itu jumlah dari biner 1 di oktet terakhir, karena ini kelas C yang dihitung oktet terakhir yaitu oktet keempat, yaitu 2 pangkat X, ada 3, 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini sudah termasuk jumlah subnetnya itu ada 8, atau bisa dikatakan 8 segmen jaringan. Kemudian dari jumlah host per subnet, rumus keduanya yaitu 2 pangkat Y min 2, dimana Y itu adalah jumlah biner angka 0 di oktet terakhir. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 dikurangi 2, yaitu 30 host, atau jumlah host per subnetnya ada 30. Oke, langkah berikutnya menentukan blok subnet. Blok subnet ini rumusnya 256 dikurangi oktet terakhir 224. 256 ini adalah dari rumusnya kurangi oktet terakhir yaitu 224. Ya, 224 ini saya mendapatkan dari ini ya, 224. Ini 256 ini adalah rumusnya. Rumus bawaan untuk menghitung blok subnet. Jadi 256 ini adalah rumus ya.
Jangan bingung nanti dari mana ini 256. Ini adalah rumus untuk menghitung atau menentukan blok subnet. 256 dikurangi 224. Nah, 224 ini adalah oktet terakhir dari subnet max. Terus dari pengurangan ini 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Jadi untuk bloknya kita subnet berikutnya yaitu blok subnetnya ya dari 32 plus 32 64. Terus subnet berikutnya atau blok subnet berikutnya itu 64 ditambah 32 sama dengan 96. Jadi untuk subnetnya mulai dari 0, 32, 64, 96 dan seterusnya. Di sini bisa dilihat untuk menentukannya alamat host broadcast yang valid untuk membuat tabelnya yaitu 192 kita masukkan dulu untuk subnet pertama yaitu 0. Untuk subnet kedua yaitu 32. Untuk subnet ketiga adalah 64. Subnet keempat adalah 1.96. Dari sini sudah dimasukkan, tinggal diberi masukan ke IP awal. IP awal ini dimulai setelah subnet pertama yaitu 1.0, setelah 1.0 ya 1.1. Terus di IP ke terakhir 1.30. Ini dari mana? Ini pengurangan dari broadcastnya. Broadcast ini 1.31 kurangi 1 untuk IP akhir. Ini untuk IP akhir. Terus broadcast ini mendapatkan dari pengurangan subnet dikurangi 1 karena subnet kedua adalah 32 kurangi 1 menjadi 31 yang hasilnya menjadi 100 maksud saya 1.31 ya. Jadi menentukan IP akhir pada subnet pertama sampai seterusnya seperti itu. Untuk broadcast kedua juga sama, menghitung dari pengurangan subnet ketiga 64 kurangi 1 menjadi 63 sampai seterusnya 96 kurangi 1 95 untuk menentukan IP awal dan IP akhir. Kalau untuk ini IP akhir di subnet ke terakhir 96 karena IP terakhir itu 254 dan broadcastnya adalah 255. Itu saja untuk materi kali ini. Mungkin kalau pengen mengulang video, ulang terus videonya sampai paham. Dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau misalkan mau menanyakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang paham. Mohon dimaklumkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.